Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abisari, MPM 1917051018 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir struktur data dan algoritma dengan judul proyeknya adalah antrian vaksinasi COVID-19 Universitas Lampung. Di sini saya menggunakan bahasa C++, di mana saya menggunakan Quiwi dan ADT. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini pertama-tama adalah deklarasi Quiwi dengan struct dan array, di mana ada struct Quiwi dengan ada deklarasi data dengan tipe data long dengan array index 15. Kemudian ada head dengan tipe data integer, kemudian ada tail dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada deklarasi variabel antrian dari struct, di mana di sini adalah Quiwi antrian. Kemudian di sini ada deklarasi fungsi Quiwi, di mana ada void menu, kita deklarasikan dulu sebelum digunakan nanti di bawah. Kemudian di sini ada fungsi create Quiwi atau inisialisasi, di mana ada antrian .head sama dengan antrian .tail sama dengan -1. Kemudian di sini ada fungsi mengecek apakah Quiwi kosong, yaitu integer is empty, di mana ketika antrian tail sama dengan -1, dia maka akan return 1. Sebaliknya, jika ia tidak, maka dia akan return 0. Kemudian di sini akan ada fungsi yang mengecek apakah Quiwi penuh, yaitu integer is full, di mana ketika antrian tail sama dengan 5-1, maka dia akan return 1. Tetapi jika tidak, maka dia akan return 0. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambah data pada Quiwi, yaitu void enQuery dengan parameter data dengan tipe data long. Di sini ketika is empty atau ketika kosong yang bernilai 1, maka dia akan antrian .head sama dengan antrian .tail sama dengan 0. Kemudian antrian data menyimpan array antrian tail sama dengan data. Kemudian ketika dia full sama dengan 0, maka antrian tail tadi akan di-increment dengan tanda plus. Kemudian antrian data menyimpan array antrian tail sama dengan data. Kemudian di sini ada fungsi mengeluarkan data dari Quiwi, yaitu integer dQuery, di mana di sini deklarasi integer i, kemudian ada deklarasi integer e dengan antrian data menyimpan antrian head, di mana di sini menggunakan perulangan for untuk i sama dengan antrian head. Ketika i kurang dari sama dengan antrian tail -1, maka dia akan i++. Maka dia akan antrian data dengan array index i sama dengan antrian data array dengan indeks i+1. Kemudian di sini ada antrian tail min atau decrement. Kemudian dia akan return e. Kemudian di sini selanjutnya ada void admin, yaitu untuk tampilan menu adminnya. Di sini ada deklarasi input dengan tipe data long, kemudian di sini ada deklarasi pilih dengan tipe data in dan i dengan tipe data in. Di sini tadi kita memanggil fungsi create, yaitu untuk inisialisasi. Terus di sini menggunakan perulangan do while, di mana do. Kemudian pada line 79 sampai 86 ini adalah tampilan menu adminnya, di mana ada untuk masukkan npm, menghapus data, melihat data antrian, dan untuk keluar. Kemudian selanjutnya adalah input pilihannya. Kemudian di sini menggunakan switch case, di mana switch pilih tadi yang kita sudah inputkan datanya, pilihannya nomor berapa, kita masukkan ke dalam case. Nah, ketika case 1, maka dia akan mengecek apakah full sama dengan 1. Nah, ketika full sama dengan 1, maka dia akan menampilkan antrian penuh. Tetapi jika full tidak sama dengan 1, maka dia akan memasukkan data yang ingin diinputkan. Nah, data yang dimasukkan, nanti kita inputkan berapa datanya. Kemudian disimpan dalam fungsi enquery dengan
parameter input. Kemudian di sini break untuk case yang kedua. Itu tadi adalah untuk menghapus data, di mana kita cek dulu apakah data itu kosong atau ada. Ketika data itu kosong bernilai 1, maka dia menampilkan antrian kosong. Kemudian jika data itu bernilai 0, maka data akan dikeluarkan. Nah, data yang dikeluarkan tadi adalah data yang dari pertama. Dari pertama yaitu adalah data yang pertama masuk sama dengan data yang pertama keluar. Kemudian disimpan dalam fungsi dqw. Kemudian untuk case yang ketiga, di sini ada untuk menampilkan data. Nah, ketika kita cek dulu ketika data itu kosong bernilai 1, maka dia akan menampilkan antrian kosong. Ketika data itu bernilai 0, maka data yang terinput kita tampilkan di sini. Kita menggunakan for untuk menampilkan beberapa data ketika kita inputkan beberapa data juga pada sebelumnya. Di sini for i sama dengan antrian head, i kurang dari sama dengan antrian tail, maka i plus. Kemudian di sini akan menampilkan antrian data dengan array index i. Kemudian yang case yang 4 adalah untuk exit. Nah, untuk exit ini kita memanggil void menu tadi, di mana void menu adalah di pilihan paling bawah adalah untuk tampilan menu awalnya. Kemudian kita break. Kemudian ini untuk default error handlingnya, ketika inputannya tidak sama dengan 1, 2, 3, dan 4, maka dia akan menampilkan tidak ada dalam pilih. Kemudian dia akan melooping lagi, melooping ke atas, kemudian akan minta inputan lagi. Kemudian selanjutnya adalah void menu. Void menu ini dimana ada tampilan menu home rumah sakit sebelum masuk ke tampilan admin. Nah, di sini ada deklarasi field dengan tipe data integer, kemudian di sini ada perulangan do. Nah, pada line 163 sampai 170 ini adalah tampilan menu home-nya, di mana di sini ada judulnya, programnya, kemudian rumah sakit Universitas Lampung. Di sini ada pilihan menunya. Untuk masuk ke menu admin memilih 1, dan untuk keluar dari tampilan menu ada pilih 2. Kemudian di sini masukkan pilihan si infill, kita masukkan pilihan tadi, pilih 1 atau 2. Nah, di sini ketika pilih sama dengan 1, maka dia akan menampilkan fungsi admin tadi yang di atas tadi ini. Fungsi admin. Nah, kita panggil fungsi admin, maka dia akan berpindah ke fungsi admin tadi. Nah, tapi untuk kalau yang case kedua, untuk bagian keluar, nah kita inputkan terima kasih. Kemudian kita menggunakan sistem pause untuk mencegah agar tidak langsung tertutup screen-nya. Kemudian kita menggunakan sistem close. Nah, itu untuk menutup screen yang sudah kita jalankan. Kemudian kita break. Nah, kemudian ini untuk default error handling-nya. Di sini ketika inputnya tidak sama dengan 1 dan 2, maka dia menampilkan tidak tersedia dalam menu. Kemudian dia akan kembali menampilkan bagian menu ini tadi, menampilkan menu tadi, diminta masukkan pilihan lagi. Kemudian kita break. Sini while ketika pilihan kurang dari sama dengan 1 dan pilihan lebih besar daripada 1 dan pilihan kurang dari sama dengan 2, maka dia akan kembali melakukan perulangan. Kemudian untuk inmain-nya kita panggil fungsi menu saja. Nanti kan kita panggil fungsi menunya masuk ke sini, void menu ini tadi. Nah, dari void menu tadi, maka dia akan menampilkan menu seperti ini. Ada program vaksinisasi COVID-19 rumah sakit. Nah, dari pemanggilan fungsi menu tadi, maka akan menampilkan seperti ini. Yaitu di sini ada output program vaksinasi COVID-19 rumah sakit Universitas Lampung. Kemudian di sini ada pilihan pertama masuk ke menu admin, kemudian pilihan kedua ada keluar. Nah, untuk pilihan pertama, pada case pertama adalah menu admin. Kita memanggil fungsi admin yang akan menampilkan
tampilan menu admin. Kemudian untuk pilihan kedua yaitu keluar adalah menampilkan output terima kasih. Kemudian sini ada sistem pause dan sistem close. Sistem pause gunanya untuk menahan screen, kemudian sistem close adalah untuk menghapus screen sebelumnya. Kemudian untuk defaultnya di sini error handlingnya ketika pilihan tidak sama dengan 1 atau 2, maka akan mengoutputkan tidak tersedia dalam menu. Kemudian akan kembali ke menu tadi untuk menginputkan kembali pilihan yang tersedia. Langsung saja kita coba. Nah, ini adalah tampilan programnya. Yang pertama ada tampilan menu, yaitu program vaksinasi COVID-19. Kemudian ada pilihannya, yang pertama masuk ke admin, kemudian yang kedua keluar. Langsung saja kita pilih yang menu admin. Di sini ada tampilan menu adminnya, yaitu ada untuk memasukkan npm, kemudian yang kedua menghapus data, kemudian yang ketiga melihat data antrian, yang keempat keluar. Kemudian kita pilih yang pertama untuk masukkan npm, kita masukkan datanya berupa integer. Kemudian ini tampilannya lagi untuk kita memilih perintah selanjutnya. Kemudian bisa kita pilih untuk melihat data. Nah, data yang terinput tadi yang pertama adalah 1972051018. Kemudian kita menghapus datanya, kita pilih 2. Nah, maka data yang dikeluarkan adalah 1972051018. Kemudian kita coba untuk menginputkan beberapa npm. Kita pilih 1. 1972051018. Kemudian kita inputkan lagi. Kemudian kita inputkan lagi. Nah, kita sudah menginputkan 3 data. Yang pertama adalah 1972051018, yang kedua adalah 1972051020, yang ketiga adalah 1972051029. Nah, kita coba cek datanya apakah sudah terinput semua. Kita dengan pilihan melihat data antrian. Nah, data yang pertama tadi kan ada 1972051018 yang sudah terinput. Kemudian yang kedua 1972051020. Kemudian yang ketiga adalah 1972051029. Nah, kita coba untuk menghapus data. Kita pilih kedua. Nah, di sini kenapa data yang pertama yang dikeluarkan adalah data yang pertama? Nah, karena sifat GUI itu sendiri adalah data yang pertama masuk sama dengan data yang pertama keluar. Nah, jadi ketika npm atau inputan pertama yang kita inputkan semisal 1972051018, nah, nanti ketika kita ingin mengukur data tersebut, nah, maka data tersebut akan dipilih secara urut dari yang paling pertama kita inputkan. Contohnya seperti ini. Kemudian kita cek lagi apakah datanya sudah hilang atau belum. Nah, tadi kan data yang pertama yaitu 1972051018 sudah dikeluarkan. Nah, jadi berpindah dari yang data kedua pindah ke data yang pertama. Kemudian juga data yang ketiga pindah ke data yang kedua. Kemudian kita hapus lagi untuk data yang tersedia. Nah, di sini kan terlihat data yang pertama setelah data yang sebelumnya diambil adalah 1972051020. Nah, maka data yang pada pengambilan selanjutnya, maka data yang dikeluarkan adalah data yang pertama yaitu 1972051020. Cek lagi. Tersisa data yang terakhir yaitu 1972051029. Kita keluarkan. Nah, jadi GUI sendiri adalah dia akan menginputkan data yang pertama, kemudian dia akan mengambil juga data yang pertama gitu. Ini kita cek lagi apakah sudah terhapus semua atau belum. Nah, antrian kosong. Kemudian kita cek lagi apakah di bagian menghapus data sudah kosong antrian atau belum. Nah, sudah kosong. Kemudian kita untuk error handlingnya kita pilih misalkan 5. Tapi nah, tidak, maka dia akan menampilkan tidak ada dalam pilih. Kemudian kita enter. Nah, mengapa dia kembali ke menu? Nah, nanti ketika tidak pilihan 1 sampai 4, maka dia akan kembali ke menu admin atau kita break kembali ke menu yang pertama. Kita coba masuk menu admin lagi. Nah, kita tadi kan sudah mencoba 1 2 3, kemudian kita mencoba yang untuk keluar dari tampilan admin ini. Nah, kita pilih 4. Nah, untuk pilihan 4 maka dia akan kembali ke bagian
menu tadi untuk masuk kembali ke menu admin ataupun kembali ke menu keluar. Nah, kemudian kita pilih 3, kita akan mencoba error handling pada bagian menu ini. Kita misalkan bukan 3. Nah, maka program akan menampilkan tidak tersedia dalam menu dengan perulangan bagian menu yang akan menampilkan input pilihan kembali, karena pilihan tadi tidak ada sebelumnya di dalam tampilan menu. Kemudian kita semisal pilih 2 keluar. Nah, program akan menampilkan output terima kasih. Nah, ini program akan menghapus screen sebelumnya. Sekian saja presentasi dari saya tentang project akhir saya yang bernama antrian vaksinasi Rumah Sakit Universitas Lampung. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.